Ya, shalom, selamat malam. Saudara, kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, sehingga tidak banyak waktu yang kita habiskan untuk berbahasa basi. Ya, lebih baik kita langsung kepada firman Tuhan, sehingga banyak hal yang kita bisa perhatikan dan pelajari pada malam hari ini. Senang tidak senang, saudara, ya, konsep keagamaan kita, pengertian kita yang rasanya kita mengerti akan firman Tuhan itu akan terus diperhadapkan dengan konflik ketika Tuhan menyatakan kebenarannya yang dibukakan. Saudara dan saya tahu ketika Yesus turun ke bumi, ya, orang Israel tidak bisa menerima dia ketika dia mengatakan dia anak Allah pun para tokoh agama langsung, ya, berusaha untuk membunuh dia. Karena di dalam pengertian mereka tentang firman Tuhan, yang mereka rasa pengertian mereka itu yang paling benar, itu salah. Yang Yesus katakan itu salah, karena Tuhan itu firman dikatakan bahwa mereka berdasarkan apa yang dikatakan Musa, hai orang Israel, Allahmu itu Esa. Kok tiba-tiba punya anak? Sehingga mereka tidak bisa menerima. Sepanjang perjalanan kita ikut Tuhan, kita itu akan berhadapan dengan pengertian kita dan pengertian yang benar dari Tuhan. Dan itu akan selalu terjadi konflik, selalu akan terjadi kekacauan, karena pengertian yang kita rasa itu benar, ternyata menurut Tuhan tidak benar. Ya, sehingga kita akan menolak, kita akan merasa masa sampai begitu, kenapa kok Tuhan itu seperti itu, kata firman-Nya seperti ini, ya, terus kita hafalkan ayat-ayat, kok saya hafal bunyinya seperti ini, tapi kenapa kok tidak seperti ini? Saudara, itu karena kembali, ketika kita membaca firman Tuhan dengan manusia lamanya kita akan selalu menolak pengertian yang baru. Ingat Rasul Paulus sebelum dia bertobat, yang dia pelajari kan kitab Perjanjian Lama. Dan di kitab Perjanjian Lama dengan jelas mengatakan begitu banyak nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya kan, kalau saudara dan saya perhatikan. Tetapi lihat, ya, dia berusaha malah membinasakan semua pengikutnya Tuhan Yesus. Apa yang jadi masalah di sana? Hatinya belum diperbaharui. Jadi yang dia mengerti, yang dia rasa benar menurut firman, ternyata akan berbeda kalau dia bertobat. Jadi saudara dan saya akan terus mengalami pertobatan demi pertobatan terus menerus. Pengertian-pengertian yang terus akan diperbaharui daripada kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang tertulis yang kita rasa mengerti, kalau kita pakai manusia lama, maaf, itu akan mengacaukan pengertian yang sebenarnya. Tetapi kalau kita sudah menjadi manusia baru, maka firman Tuhan itu akan lebih mudah kita mengerti dengan pandangan yang berbeda. Coba perhatikan, saudara, ya. Sebelum Rasul Paulus bertobat, dia memakai ayat-ayat juga di dalam Perjanjian Lama, kan? Kedasarnya untuk menganiaya orang Kristen. Tapi sesudah dia bertobat, dia melihat Perjanjian Lama itu dengan kacamata yang berbeda, dengan pengertian yang berbeda, sehingga dia berdebat dengan orang-orang Yahudi. Dia membuktikan menurut Perjanjian Lama yang dulu dia tentang itu, saudara, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi saudara dan saya kalau tidak mengalami perubahan akal budi, tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami perubahan pola pikir, saudara dan saya ini akan selalu bertentangan dengan Tuhan. Walaupun kelihatannya beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan heran, orang Israel itu dari Mesir pergi ke Kanaan tetap ikut Tuhan. Jalan tetap mau dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Tapi sifat mereka tidak pernah berubah. Betul? Di zaman Tuhan Yesus pun, saudara, bait Allahnya masih berdiri. Sudah dihancurkan kan, terus dibangun lagi oleh Herodes Agung. Ya, bait Allah itu menjadi mewah. Mereka tetap beribadah. Tetapi yang dimaksudkan supaya beribadah itu bukan hanya ritual ibadahnya, bukan tata cara ibadahnya saja, bukan kewajiban, pergi ke sana bawa ini bawa itu menurut hukum Taurat, tapi yang diperlukan Tuhan apa? Perubahan hati, perubahan pikiran, ya kan? Dan itu tidak ditemukan di dalam orang-orang yang beribadah.
Jadi pikirannya tetap saja, saudara rajin beribadah tidak berarti pikirannya sudah berubah. Ya, rajin pergi melakukan ritual agamawi bukan berarti hatinya sudah berubah. Masih banyak tetap sama saja. Ya, makanya jangan heran, saudara. Ya, selama beberapa minggu ini, ya, saya dengan istri banyak belajar karena kami punya jadwal belajar bersama. Ya, itu baik itu nonton khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang memang tidak bicara tentang keberhasilan, kekayaan, tidak bicara tentang janji Tuhan kalau ikut Tuhan diberkati, kalau nabur akan diberi lebih banyak dan lain-lain. Ya. Jadi di salah satu khotbah itu juga, di salah satu hamba Tuhan itu mengatakan dengan jelas, saudara, bahwa penghukuman itu akan dimulai. Tuhan itu akan membersihkan gerejanya dari parasit-parasit di dalam gereja. Yang memakai ayat untuk mengumpulkan kekayaan. Yang memakai ibadah untuk mengumpulkan segala macamnya. Untuk dirinya sendiri, bukan untuk kerajaan. Jadi saya berharap ya yang datang itu adalah orang-orang yang memang mau menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mau menjadi orang-orang yang dibangun imannya. Bukan mau menjadi orang-orang yang mencari kenyamanan dan kemanjaan. Saudara, saya banyak menemukan orang-orang yang datang di dalam ibadah kita di tempat-tempat lain juga. Dia bilang kan Pak Hasan peka. Terus, lah kalau ada pesan Tuhan kan pasti lewat Pak Hasan aja. Saya tidak usah doa sungguh-sungguh toh. Nek memang Tuhan mau ngomong, paling dia waktu Pak Hasan doa, Pak Hasan dapat nanti sampaikan ke saya. Gitu aja, gampang toh. Betul? Jadi Tuhan itu apa? Tidak usah dicari. Tuhan itu yang butuh kita, men. Ya toh, jadi kita tidak perlu cari-cari dia, tidak perlu berdoa, tidak perlu sungguh-sungguh. Nek Tuhan yang butuh, Tuhan mau ngomong, ya dia ngomong. Betul? Begitukah Tuhan itu? Tidak ada gitu, tidak ada harganya kah Tuhan itu? Makanya banyak orang, saudara, yang dekat sama saya justru tidak pernah dapat apa-apa dari saya. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang sudah terpola. Wah, kalau sudah dekat, apalagi, wah, kan dekat sama dia, pasti enak toh. Nah, pikirannya gitu. Kenapa? Berarti tidak usah berdoa. Tinggal apa? WhatsApp saja. Pak Hasan ada pesan buat saya. Oh ada. Pesannya bertobat. Berhenti ngulang-ngulang nanya kayak begini. Betul? Saudara. Jadi kita mau lihat sekarang kebenaran firman Tuhan. Buka dalam Kisah Rasul pasal 7. Ayat ke-51. Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat ke-51. Ya. Saya baru duduk di sini baru dapat ayatnya. Dari tadi di kamar hotel saya, Tuhan, apa sih saya mau bagi ini apa? Tidak dapat. Di situ bedanya, saudara, kalau kita berjalan menurut roh, karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Dia yang menyediakan benih bagi penabur. Berarti benih itu harus minta sama Tuhan. Bukan karena kita analisa, oh yang datang ini profilnya kayak gini. Misalnya satu, orang yang sudah sakit hati sama gereja. Misalnya ada satu orang, dua orang. Kedua, orang yang kecewa sama hamba Tuhannya. Ketiga, orang yang sudah males sama gini. Nah, terus kita bikin profilnya, terus kita khotbahkan yang sesuai. Nah, itu bukan benih dari Tuhan. Itu pinternya dewe. Nah, sudah ketemu ayat itu? Ya, kita akan lihat sekarang. Saudara yang tidak bawa Alkitab lihat sini, yang bawa di HP-nya lihat HP-nya, tapi jangan lihat SMS dan lain-lain. Ya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi saudara, kita mau perhatikan, ya. Kalau kita kan semua mengerti tentang lahir baru, amin. Amin. Tahu tentang lahir baru, orang Kristen begitu percaya, bertobat, dibaptis, dia dianggap sebagai ciptaan yang baru. Tetapi saudara lihat di dalam sistem zaman itu, saudara, ternyata yang mereka warisi apa? Sifat yang sama, pengertian yang sama, saudara. Terus apa lagi? Doktrin yang sama dengan nenek moyangnya. Jadi turun-temurun beribadah, tidak ada perubahan. Amin. Halo. Loh. Saya ulang lagi, coba dikasih tampil lagi ya itu. Lihat, sama seperti nenekmu. Loh, kalau sama semua berarti ada perubahan enggak? Enggak ada. Halo. Loh, terus nenek moyangnya beribadah.
Ya, dia beribadah. Sudah berapa puluh keturunan kok tidak ada perubahan. Terus ibadahnya untuk apa? Loh, kan firman Tuhan bilang kita ini harus terus diperbaharui. Tapi dalam ibadah mereka tidak pernah ada pembaharuan. Semua sama saja. Kenapa? Sifat cari enak. Misalnya, wah kalau pendeta itu kita datang dia mau doakan. Sampai tengah malam dia mau. Halo? Enak dong? Betul? Lebih enak saya lelah berdiri daripada saya berdoa sendiri, amin. Enak? Agak diam ini. Betul? Di kota-kota lain begitu, saudara. Lebih enak dia ngantri berdiri nunggu daripada dia berlutut sendiri. Halo? Karena itu lebih nyaman. Halo? Agak diam. Ya kan? Kenapa tidak ada Mereka tidak melakukan perubahan, saudara. Mereka juga tidak mengalami perubahan di dalam ibadahnya. Sama saja dari nenek moyangnya. Bayangkan, saudara. Dari nenek moyangnya kelakuannya sama, sifatnya sama, semuanya sama. Tapi mereka beribadah. Terus ibadahnya itu hanya ibadah liturgi dan ritual. Betul? Cuma pergi ke sana, denger, ya sudah pulang. Pulang apa? Tadi kok Bapak tidak tahu, tidak masuk sama sekali. Ya dah, nanti datang lagi, denger lagi, pulang. Apa yang berubah? Tidak ada. Bukankah banyak seperti itu sampai hari ini? Saya tidak bilang bukankah banyak saudara di sini, bukan. Saya katakan bukankah banyak seperti itu. Saudara, lihat sekarang. Hai kamu orang-orang yang keras kepala. Kenapa Stefanus ngomong begini? Karena ketika Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia banyak melakukan mujizat. Kemudian apa? Orang-orang yang pintar agama ini mulai bangkit menentang dia. Karena dia mengadakan pembaharuan. Betul? Loh, sistem ibadahnya orang Yahudi kan sudah mapan. Ada bait sucinya, ada kitab Musa, ada aturannya semua. Zaman itu juga masih ada imam-imamnya. Betul? Sesudah tahun 70 baru diporak-porandakan oleh Romawi. Tidak ada lagi sampai hari ini. Kalau saudara pergi Israel, saudara tanya orang Israel, kamu apa? Dari apa? Suku apa? Tidak ada satupun orang Israel tahu dia suku Lewi, suku Tetek Bengek, tidak ada tahu. Tidak ada. Ya, jadi sudah dihancurkan itu, tapi di zamannya Stefanus masih ada. Masih ada imamnya. Sistemnya sudah begitu mapan. Tetapi lihat, tidak ada pembaharuan supaya lebih mengerti kehendak Tuhan. No. Lah kalau belum kehendak Tuhan saja tidak dimengerti, bagaimana orang bisa melakukan apa yang Tuhan mau? Lah dia tidak ngerti. Coba, bukankah ibu-ibu sering putus asa ketika mau begini tapi suamimu tidak ngerti-ngerti? Ayo. Halo. Loh, agak diam. Betul ibu-ibu? Rasanya, dia tidak ngerti sama sekali. Betul? Tapi rasanya apa? Mau ngomong mungkin sudah pernah ngomong. Lama-lama wis tidak usah ngomong. Kenapa? Terima nasib. Amin. Betul apa enggak loh? Kalau sudah sama sekali tidak mengerti, pasti tidak akan berubah. Ya apa ya? Kedua, kalaupun mengerti juga belum tentu berubah. Ya apa enggak? Loh, ya apa ya? Loh kalau orang suami istri kan mengerti harapan istrinya kayak gini, suka istrinya kayak gini, suka suaminya kayak gini, enggak sukanya. Betul? Tahu dong, ngerti dong. Tapi kadang-kadang kan enggak ngurusi, amin. Nah, kalau ibadahnya saudara-saudara 2017, apa hubungannya? Enggak ada urusannya. Saudara-saudara baca di Alkitab. Tuhan pernah ngomong tahun sekian akan begini, tahun sekian enggak ada. Jadi lihat deh kembali. Ya, hai orang-orang yang keras kepala. Lihat, kata keras kepala, kalau orang keras kepala, saudara bisa nasihati enggak? Enggak bisa. Bisa kasih masukan pendapat, saran? Enggak bisa. Lihat, mereka orang beragama. Terus apa? Ketika Tuhan memakai Stefanus untuk melakukan mujizat, kemudian mereka menyalahkan Stefanus, menuduh dan segala macam, kemudian Stefanus ajak mereka ngomong, mereka kalah ngomong. Kalah mereka. Mereka membela agama loh ini saudara, pembela agama loh. Betul? Mereka membela agama Yahudi. Ya apa ya? Terus mereka merasa Stefanus ini orang Yahudi tapi ngawur. Menurut mereka. Saudara. Ya, menurut mereka, menurut doktrinnya mereka, menurut pengertiannya mereka akan firman Tuhan.
Nah, makanya hati-hati kalau saudara dan saya ini ngambil-ngambil firman terus dimengertikan sendiri, terus apa? Diklaim-klaim sendiri, dituntut-tuntut sendiri ke Tuhan. Saudara, ini akan ngaco. Ya, Tuhan katanya engkau datang untuk memberikan segala kelimpahan. Loh, Tuhan bilang segala kelimpahan. Aku tulis enggak kelimpahan berkat? Enggak, loh, segala kelimpahan. Betul? Kelimpahan apa juga? Pencobaan, masalah. Loh, ya toh? Loh, Tuhan bilang dalam segala Loh, ada ditulis jelas kelimpahan uang, materi, tidak ada toh kelimpahan titik. Loh, isinya apa? Loh, namanya kelimpahan nih. Halo. Tapi otak kita langsung berkat loh, Tuhan bilang, kamu baca ada tulisan berkat enggak? Enggak, tapi aku ngertinya ngene. Loh. Ini loh masalahnya, saudara. Ya, ini ruwet kalau yang begini ini. Makanya saudara lihat, hai orang keras kepala. Lihat. Nek sudah keras itu tidak bisa dinasihati, tidak bisa dikasih pendapat, tidak bisa dikasih masukan. Pokoknya sak maunya dia, pokoknya menurut dia. Amin. Betul apa enggak? Kristen sama tuh. Betul. Suruh doa, saya tidak bisa doa. Amin. Tapi nek nampani berkat bisa, bisa. Amin. Loh itu ya. Amin. Ya apa ya? Bisa taat, sulit. Tapi Tuhan harus menggenapi janjinya. Ya enak. Amin. Lihat di sini, keras kepala. Nah, keras kepala apa, saudara? Kita sudah punya pengertian sendiri yang tidak mau dirubah. Kita punya maunya sendiri, sudah tidak bisa dikasih saran. Kita sudah punya rencana sendiri, tidak bisa dirubah. Itu orang keras kepala. Pendiriannya sendiri, kaku, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Sama dengan orang Kristen. Kenapa? Tuhan, aku sudah doa lo, Tuhan, mana jawaban? Lah kamu masih keras ya? Kamu doa memang, tapi kamu tidak ada perubahan jadi lembut misalnya. Loh. Sekarang coba anak saudara, katakanlah ya anak suatu orang anak, saya tidak katakan anaknya saudara, nanti tersinggung, anaknya baik-baik misalnya semua, ya toh? Atau diimani saya baik-baik misalnya, gitu. Pokoknya saya imani ya, berarti kan belum terjadi, diimani aja, ya. Nah, itu misalnya, ya. Dia ini tekun sekali, tapi tekun nuntut. Inget loh, dari dulu mama janji loh, dari dulu bapak janji, udah 5 tahun, mana? Mau beli mana? Tiap kali saudara diingatkan. Dia begitu ingat akan janji saudara. Betul? Senang punya anak model gitu? Enggak senang. Ya apa enggak? Betul apa ya? Tetapi mama dulu janji. Ya tapi sekarang kita sedang seperti ini keadaannya, ngerti. Enggak bisa. Janji adalah janji loh ya. Senang? Enggak kan? Betul. Tapi zaman sekarang kita diajar perkatakan janji Tuhan, perkatakan terus menerus, amin. Saudara yang disuruh saudara perkatakan siang dan malam itu adalah apa di perjanjian lama? Tuliskanlah di dahimu, di tangan kananmu, di kirimu, tulis itu di kiri kanan daripada pintu rumahmu. Itu janji Tuhan, bukan hukum-hukum Taurat. Kalau saudara pergi Israel, saudara nginep di salah satu hotel, saya lupa namanya, yang punyanya orang Yahudi, itu hotel besar sekali di situ, di Israel. Itu di kiri kanan pintunya itu, kusen pintunya itu ada kotak kecil. Itu isinya hukum Taurat. Bukan janji Tuhan. Kok akan diberkati, tidak ada. Tapi orang Indonesia, pendetanya langsung ngartikan apa? Perkatakanlah Tuhan akan memberkati. Kirim loh, Tuhan ingat loh. Ojo lali yo. Loh, gitu. Orang Israel aja yang tidak terima Tuhan Yesus sampai hari ini nulisnya itu hukum Taurat, bukan janji. Halo, kok pendeta Indonesia ya tulis janji itu loh. Kok lebih pintar dari orang Yahudi? Amin. Loh, Pak Enek punya duit pergi Israel. Saya lupa nama hotelnya, saya sering nginep di situ. Karena kalau saya nginep di situ biasanya dikasih yang suite room. Ya, yang biasa peslaturnya kamar biasa, pendetanya suite room yang gede. Khusus. Ya, kenapa? Ada kamar tersendiri, ruang tamu tersendiri. Kadang-kadang kan habis itu ada yang datang, Pak, mau ngomong. Ya, sudah. Kenapa? Saudara. Ya, namanya manusia. Manusia itu paling paling pemurah membagi masalah. Sama semua orang dia bisa bagi. Amin. Betul? Bahkan masalah satu dia bisa cerita sama 100 orang. Amin. Dia pemurah sekali hatinya kalau bagi masalah. Amin. Amin. Tapi kalau bagi berkat, sama pemurahnya? Agak diam ya. Saya mengerti. Bahasa tertawa itu memang begitu. Oke, jadi kembali. Keras kepala.
pola pikirnya, pengertiannya, rencananya, maunya, semua itu sudah tidak bisa dirubah. Mereka tetap beribadah, tapi tidak ada perubahan pola pikir. Padahal kita bilang, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Cara berpikirnya, cara melihatnya, paradigmanya dirubah. Karena saya tidak senang kalau ketemu orang yang manja. Pak, dalam doanya. Saya terus tanya, sudah doa berapa jam sehari? Baru 15 menit sehari, wis keliling minta doa. Kita lihat di sini, orang yang keras kepala. Saya cuma sedih Tuhan, saya katakan. Saudara, lihat di sini. Kalau keras kepala, kalau orang keras kepala itu cenderung sifatnya lembut atau keras? Keras. Betul? Kalau pengertian kita belum berubah, sifat kita keras. Nuntut kita keras. Maksa kita keras. Kalau belum berubah. Ketika saya dalam kesedihan, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Yusuf waktu dia diangkat, ketika Tuhan mengenapi janjinya dan rencananya untuk menjadikan dia apa yang Tuhan kasih tahu lewat mimpi. Rahel tidak pernah melihat anaknya menjadi Perdana Menteri. Rahel sudah dipanggil lebih dahulu, puluhan tahun sebelumnya. Tuhan hanya ngomong gitu sama saya. Saya bilang apa? Rahel tidak pernah melihat anaknya menjadi Perdana Menteri. Dia sudah meninggal lebih dulu puluhan tahun sebelumnya. Hanya dikatakan begitu. Tuhan tidak mengatakan sama saya, begini, tenanglah. Ya, nanti kamu akan ketemu dia di surga. Tidak. Tuhan hanya ngomong, Rahel tidak pernah melihat anaknya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia sudah meninggal lebih dulu. Karena banyak janji Tuhan dalam hidup saya yang belum terjadi. Dan ibu saya sudah dipanggil, Tuhan bilang, Rahel seperti itu. Jadi kalau saudara mau ngeluh, mau teriak, mau apa, Tuhan bilang, nanti akan ada di Alkitab apa yang kau alami. Saudara, jangan enak, terima pengurapan sugih, melimpah, bebas dari masalah, bebas dari doa, amin. Karena Yesus sudah berdoa buat engkau, betul, siang dan malam, kau tidak usah doa-doa lagi, amin. Agak diam. Ya, terus dikatakan, yang tidak bersunat hati. Saudara, sunat bicara tentang apa? Yang jelas satu, berperjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa? Kamu menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Betul? Itu kan perjanjiannya. Lihat. Waktu Tuhan memanggil Abraham, yang pertama keluar apa? Aku akan memberikan kamu tanah? Bukan. Tuhan bilang, pergilah, itu kata yang pertama. Betul? Berarti apa? Sekarang bergerak, maju, jangan diam di tempat. Terus apa? Arah hidupmu sekarang aku tentukan, pergi ke tanah yang aku mau. Kan itu intinya sama Tuhan. Kita maunya bergerak maju, nih ada pergumulan. Tekun ibadah, nih ada kebutuhan. Betul? Rajin berdoa, nih ada permintaan. Itukah namanya kemajuan? Itu kan diam di tempat. Kenapa? Karena Tuhan bilang, pergilah berarti bergerak dari satu situasi ke situasi lain, satu tempat ke tempat lain. Betul. Dan tujuannya jelas. Kalau kita, tolong saya, tujuannya tidak jelas habis itu. Cuma ditolong, selesai ditolong apa? Tidak ada tujuan lain. Kita tidak punya tujuan kok jadi Kristen. Tujuannya tidak jelas. Cuma apa? Ya, yang penting diberkati. Yang penting hidup tenang, damai. Kenapa? Nek saya disuruh doa terus, mau saya. Tuhan kasihlah saya kelegaan supaya saya tidak doa-doa, amin. Gitu tak? Banyak orang paksa saya, Pak, sini aja doakan. Situ percaya kuasa doa, percayanya doa sendiri, nek percaya. Loh, percaya doa itu berkuasa tapi tidak mau doa, suka curi doanya orang. Tolong Pak. Loh, saya tak. Halo? Saudara bilang ini makanan enak, saudara mau makan enggak? Mau dong. Amin. Iya Pak ya. Tapi lu enggak mau makan. Aneh dong. Kristen ini aneh saudara. Ya kenapa? Kan otaknya mengkeras, kepalanya ini susah. Iya dong. Halo. Yang kedua, tidak bersunat hati. Lihat, sunat itu berarti apa?
Ada perjanjian keterikatan engkau menjadi Allahku. Berarti apa? Engkau itu berhak ngatur hidupku, rencanamu, perintahmu tak turuti. Dan engkau akan memelihara aku. Kan gitu janji yang singkatnya. Yang gampangnya. Betul? Iya apa ya? Nah ini lihat. Kita tidak mau menjadikan dia Tuhan, tapi cuma jadikan dia penolong. Kita tidak menjauh mentaati dia, cuma mau dia mentaati kita dengan segala macam karena kebutuhan, kepepet dan lain-lain. Itu namanya tidak bersunat hati. Terus apa lagi tidak bersunat hati? Kita ini, lihat kalau namanya disunat itu ada bagian yang dibuang. Betul? Betul? Betul apa enggak? Kekerasan hati kita, sakarepe hati kita. Itu semua harus dibuang. Tapi ini tidak ada, malah semakin menjadi-jadi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Jadi ini semua rencanaku, perlancar semua. Tidak bersunat berarti apa? Hubungan kita sama Tuhan ini tidak ada hubungan cinta, tidak ada hubungan hati ke hati. Yang ada hubungannya cuma keinginan hati kita, sakit hatinya kita, perih hatinya kita, dukanya kita. Itu Tuhan harus urus dan perhatikan. Masalah Tuhan punya hati tidak usah diurusi. Lah dia Tuhan nih. Gitu toh? Halo? Loh, saudara bisa bayangkan. Saudara pun suami istri. Ya, engkau terus yang mau dimengerti, pasanganmu itu pasti sakit sekali. Iya apa ya? Iya apa ya? Tapi kalau saling mengerti, pasti bahagia. Amin. Tapi kalau dia tok mau dimengerti, enak kan? Ayo ibu-ibu, punya suami enggak? Pokoknya dia enggak pernah mau ngerti engkau. Tapi kamu harus ngerti dia, enak enggak? Yang sudah nikah ini, enak enggak? Pasti. Betul? Ke dokter, "Dok, kenapa begini? Saya asma ya?" Bukan, sesek. Amin. Iya dah. Ada. Lihat di sini, saudara. Tidak bersunat hati. Hubungan kita sama Tuhan tidak ada hubungannya sama. Benar-benar kita ada cinta dia, mengasihi dia. Yang ada cuma, ini loh Tuhan keinginan saya. Ini loh Tuhan pergumulan saya. Tuhan bilang, kamu siapa kok semua kamu ngadu sama saya? Hubunganmu sama saya apa? Loh, saya umatmu. Lah umat bisa diatur enggak? Ya kadang bisa, kadang enggak. Iya saudara. Iya enggak? Ini masalah. Kenapa? Karena kita selama ini dengar khotbah-khotbah yang enak di telinga. Tapi buat telinga Tuhan panas sekali. Karena itu tidak menampilkan kehendak Tuhan. Yang ditampilkan kehendak kita yang akan dijawab Tuhan terus. Kalau engkau jadi suami cuma nuruti istrimu terus pendek umurmu. Betul? Kalau engkau juga jadi istri, kau cuma nurut saja, tidak boleh ngomong, tidak boleh apa terus, pasti macam-macam penyakit. Betul? Lihat, tidak bersunat hati. Berarti apa? Yang mesti dibuang di hatinya tidak dibuang, tetap ada. Betul? Banyak kita ini, punya Tuhan, tapi Tuhan itu cuma penolongnya. Tambal butuhnya, dicari waktu butuh tok, didatangi Tuhan. Tuhan tahu, pasti ada kebutuhan, Pak. Betul, nih tidak ada kebutuhan tidak datang. Amin. Loh, kita doa itu seringkali rajin doa memang karena jatuh cinta sama Tuhan, ingin duduk di kaki Tuhan, ingin kenal Tuhan, atau memang karena ada banyak kebutuhan. Jujur, agak diam. Tidak apa-apa, diam terus sudah. Ya. Bersunat hati. Berarti apa? Hati kita ini belum banyak yang dipotongi bagian-bagian yang tidak beres. Tetap masih dibawa. Saya sering dipaksa-paksa orang, saudara. Bapak kan peka, doakan saya. Loh, kenapa saya suruh doakan sampean? Saya hamba Tuhan, yang bisa perintah saya Tuhan. Kok sampean perintah saya? Saya kadang tegas, saudara. Kan Bapak hamba, saya hambanya sama. Tuhan, bukan hambamu. Saya sering tegas, saudara. Kenapa? Karena mereka biasa dimanja di gerejanya, dimanja pendetanya, terus sama semua orang dia mau manja, keliru. Saudara. Betul kalau saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nabi itu, wah, tosnya minta ampun. Dia tidak kompromi. Saudara. Ya, karena biasa dia, oh ya nanti tim doa mana bu anunya? Lembaran dulu permohonan doa nanti kami kirim ke tim doa untuk didoakan di menara doa di
Masa dibaca gombal, paling ditumpangi tangan, berarti Tuhan yang disuruh baca dewe deh. Ya enggak? Iya tuh. Enggak mungkin 1000 lembar permintaan doa dibaca satu-satu, paling ditumpangi baca dewe, Tuhan jawab dewe sana. Gitu dia. Gitu. Jadi sunat hati. Apa? Kita ini di hati kita ini ada perjanjian yang harus dipegang. Berarti apa? Kita karena ada perjanjian tidak boleh terus-terusan nuruti hati karena ada perjanjian. Lalu saudara pun waktu janji nikah, kadang di hati ini rasanya, tapi ya aku dia suamiku. Ya enggak. Betul? Dia istriku. Gitu dong, ada batas, ada rem. Betul. Kalau itu di hati. Terus yang ketiga dikatakan sunat telinga. Lihat saudara, ada bagian yang nutupi telinga yang harus dibuang. Yaitu apa? Satu, pilih-pilih firman. Nah yang diberkati, amin. Puji Tuhan, glory. Saudara percaya, yes. Ya dong, tapi ayo nurut Tuhan. Nah ini. Kan saya sudah kasih perpuluhan Pak. Loh, ya dong. Halo. Saudara bayarkan anak uang sekolah tiap bulan. Itu supaya anakmu boleh sekolah terus. Bukan bisa bolos terus, betul? Loh ya apa enggak? Loh saya tanya dulu ini, saya khawatir ada yang enggak nyekolahkan anak, makanya enggak ngerti. Saudara kasih anak saudara sekolah, kuliah, saudara bayarkan uang sekolah tiap bulan itu supaya dia boleh melanjutkan sekolah. Betul apa tidak? Saudara jangan merasa perpuluhan itu supaya engkau boleh enggak doa, boleh enggak taat, semua dibayar dengan perpuluhan. Terus merasa enggak boleh ada ujian, enggak boleh ada pencobaan karena sudah bayar. Ada sekolah bilang, kalau saudara rajin bayar uang sekolah, anakmu tidak usah ikut ujian. Ada? Keliru. Makanya ini loh, saudara tadi jelas loh. Keras kepala. Dikasih pengertian baru, wah enggak lah pendeta saya ngomongnya beda. Lain. Gitu loh, susah saudara. Ketemu orang-orang kayak gitu. Ya, makanya saya sering kalau ada tiba-tiba orang nelpon, Pak Izin tolong doakan saya. Saya tanya, dapat telepon ini dari siapa? Dari teman saya. Temannya namanya siapa? Teman saya. Dia enggak ngaku. Rupanya temannya udah pesan jangan kasih tahu saya yang bagi. Nah temannya ini sistem calo. Ini deh, kalau telepon aja ke sana. Kadang-kadang saya langsung saya tutup. Ya Bu, terima kasih. Enak masalah itu bawa sini pendetamu kerjanya apa? Loh, iya dong. Loh yang ngurusi dombanya sakit, luka itu gembalanya. Halo? Gembalanya cuma mau nampani duitnya tok, masalahnya tidak mau enak jadi gembala. Loh, ini bukan masalah iri loh ya, saya tidak peduli masalah itu. Saya bahkan pernah, Pak Yasin tolong beribadah di mana? Cari gembalamu. Pak, saya bilang, kamu kurang kaya makanya tidak diurus. Ya, sekarang kita kembali ke sini dulu. Telinga. Jadi pilih-pilih ayat. Kalau yang ini tak kasih stabilu. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya dong? Betul? Ya betul. Halo? Oh, memang Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Betul? Ya apa enggak? Loh, kita tidak mau bertobat sampai mati pun dia tidak terlambat apa? Tiba-tiba saudara, tiba-tiba karena mati dalam pemberontakan, tiba-tiba bisa melenggang ke surga. Tuhan terlambat menetapkan harus masuk neraka gitu. Enggak, dia tepat waktu menetapkannya. Amin. Kok diem? Dia tepat waktu, enggak bisa tiba-tiba masuk neraka. Loh, wah, keluar. Enggak, dia tepat waktu, enggak mungkin telat, enggak sempat masuk situ satu kaki, satu langkah pun enggak sempat. Barang. Halo. Ini loh, tidak bersunat telinga. Kenapa kita mau dengar yang enak-enak? Tok. Saudara coba kalau kita suami istri, kadang kan kalau untuk menyenangkan pasangan, kita juga kadang belum tentu senang loh. Halo? Loh iya apa enggak? Belum tentu senang. Saudara, jangan merasa, saya bikin senang dia, saya pasti senang. Gombal. Yang sudah nikah pasti tahu. Iya apa enggak? Banyak yang bilang enggak tahu Pak, sudah lama mati rasanya. Pasti dong. Saudara. Lihat di sini. Kalau telinga kita ini hanya mau yang enak-enak. Ya, kita pilih yang masuk yang mana.
maka yang di dalam tidak pernah bisa dibersihkan. Betul? Loh, bukan Tuhan bilang kan firman-Ku seperti palu, firman-Ku seperti api, gitu. Ya Pak ya. Palu itu fungsinya untuk ngelus, amin. Amin. Untuk ngebuki. Firman seperti api, bakar. Ya. Jangan cuma memang ada firman itu seperti air menyejukkan, ada. Masa air tok. Ya, itu dong zaman air bah Nabi Nuh air tok isi. Saudara, jadi kembali yuk. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Kita bisa beragama, rajin ibadah, tapi hidup kita sebenarnya sangat menentang Roh Kudus. Kenapa? Karena pekerjaan dia memperbarui akal budi, pengertian, pengenalan, pola pikir, paradigma, rencana, pendapat otak kita. Kalau tidak berubah, terus mau apa? Kita lebih panik ketika ekonomi kita menurun daripada rohani kita menurun. Iya apa ya? Iya apa ya? Mana ada yang Pak tolong doakan saya mau rohani menurun? Mana ada? Tidak pernah. Yang ada Pak tolong doakan ini ekonomi saya. Ya, itu terus. Halo? Ada yang mungkin bilang, waduh iya ya memang gitu ya Pak. Ya, namanya manusia. Loh, katanya sudah ciptaan baru katanya. Tapi kok manusia lamanya terus dibawa. Ya, menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Loh, saudara lihat. Jadi ibadah itu kalau ibadah turun-temurun yang diwarisi itu apanya? Liturginya dan ritualnya dan doktrinnya. Dan dogmanya, bukan pewahyuan-pewahyuan barunya. Terus, jadi kita bukan ikut Tuhan, tapi ikut penafsiran hamba Tuhan. Itu masalahnya. Terus, kembali lagi. Akibatnya, saudara lihat, kita akan sama turun-temurun, tidak jadi ciptaan yang baru. Tidak ada pembaharuan, tidak ada perubahan. Tidak ada pengudusan. Loh. Saudara, ilmu psikologi membuktikan orang susah pasti akan mendekatkan diri sama Tuhan. Pasti. Kalau seneng, susah dicari Tuhan. Betul? Nek susah, tidak usah diabsen, hadir. Betul? Nek seneng, diabsen. Alpa, bolos, tanpa keterangan, amin. Jadi sekarang yuk kita lihat. Kita punya pengertian, pendapat, pengenalan akan Tuhan ini sudah mau terus dirubah atau tetap pancet gitu terus? Ya pokoknya saya mau ditolong, saya minta ditolong. Tetap ngomongnya hal yang sama 15 tahun, berarti kita tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena waktu kita ada masalah, kita terus berdoa. Di satu level doa kita, masalah itu bukan lagi menjadi tujuan utama kita berdoa. Saudara. Kalau itu terus yang menjadi tujuan utama kita berdoa, maka kita tidak pernah naik level kehidupan doa. Tapi Pak, masalah saya belum selesai. Tuhan bilang doakan dengan tekun. Betul, doakan dengan tekun. Tetap itu juga menjadi pokok doa kita. Tapi bukan itu yang terus-menerus menjadi hal utama ketika kita berdoa. Saya ngalami ketika rohani saya sedang bagus, sedang sehat. Saya begitu mau masuk doa, saya bilang gini, Tuhan, jangan ngomong dulu. Biarkan saya menyembah, memuji sampai saya puas. Baru engkau ngomong. Tapi ketika rohani saya sedang bermasalah, kena virus. Begitu doa, ayo ngomong Tuhan. Kenapa? Supaya cepat berhenti. Cepat amin. Oh. Sama kan? Ayo cepat jawab Tuhan supaya tidak doa lagi. Amin. Kejujuran itu baik, amin. Walaupun orang jujur belum tentu baik. Ya apa enggak?
Loh, orang jujur belum tentu baik loh. Kejujuran itu baik, tapi orang jujur belum tentu baik. Ada saudara suami yang jujur, dia cerita sama istrinya, ya ngaku-ngaku selingkuh. Dia jujur, tapi dia tidak baik. Halo? Loh. Makanya saudara, yuk sekarang menentang Roh Kudus. Ketika cara berpikir kita mau dirubah Tuhan, pengenalan kita mau dirubah Tuhan, tujuan kita ikut Tuhan mau diperbaiki supaya benar, kita biasanya tidak mau terima. Kenapa? Yang kita fokuskan, ini loh jawab doa saya, ini loh, saya datang doa karena ini, pergumulan saya ini. Kita keras hati. Kita keras hati. Kenapa? Karena kepala kita ini tidak mau dirubah. Itu terus yang mengganggu kita, itu terus yang menguasai hidup kita. Tidak ada perubahan, walaupun Kristennya sudah mau hampir mati. Ya, baik. Jadi lihat sekarang, terus apa? Hatinya ini tidak ada bagian yang dipotong, dibersihkan. Tetap aja gitu terus hatinya. Tidak ada perubahan. Kenapa? Maksa Tuhan terus. Terus apa? Maunya hatinya terus yang diperhatikan. Hati Tuhan dia tidak mau tahu. Loh, saudara, sama Tuhan pun kita sering harus mengalah. Nanti saudara dengar, cari di internet khotbah saya judulnya, Maafkan Tuhan. Kenapa? Kadang ada hal yang kita tidak bisa terima yang Tuhan buat. Kalau kita terus nyimpen pahit, kita tidak akan maju. Kadang, baik Tuhan, saya terima. Itu saudara memaafkan Tuhan. Banyak orang nggak bisa. Kenapa mesti begini? Kenapa? Loh. Halo? Tuhan, kan ada jalan yang gampang. Kenapa bikin sulit? Loh. Kalau kita ini tidak dididik Tuhan, ingat. Sekalipun Tuhan janji sama orang Israel masuk ke Kanaan, karakter mereka tidak seperti yang Tuhan mau, tidak boleh masuk. Halo? Betul apa ya? Walaupun mereka beribadah. Saudara. Jadi, sekarang kita mau lihat kembali yuk. Adakah kita ini sudah sekian lama beribadah tidak mengalami banyak perubahan? Sama dengan nenek moyangnya, bahkan saudara coba turun-temurun, kok sama. Lihat ini saudara. Kenapa? Wah, saya tahu Taci itu dari dulu tukang ngomel. Misalnya, wah, ya, sekarang sudah tua, wah malah menjadi-jadi. Misalnya, matanya sudah kabur, tapi mulutnya tambah tajam. No, misalnya. Iya lah. Loh, misal. Iya lah, saudara. Loh, memang manusia itu gitu. Badan boleh tambah lemah, mulut nggak bisa tambah lemah loh. Betul apa enggak, Ibu? Ya apa ya? Ya apa ya? Coba masih gadis manis, betul? Udah jadi ibu, woi sekarang. Tanya suamimu bener enggak? Tanya. Jangan tanya saya. Ya toh, bapak-bapak. Bukankah bapak-bapak merasa nek sudah nikah itu tiba-tiba istri itu jadi cerewet? Ya apa ya? Ya bukan saya ngomong, tanya sebelahmu, suamimu itu bener ya yang? Ya, pasti ditanya, kamu mau ya jawaban jujur atau tidak? Kalau jujur menyakitkan, ya toh? Ya, yang enggak jujur aja menyenangkan, amin? Ya, enggak kok, kamu enggak cerewet, ya toh? Kamu enggak cerewet, ya toh? Tapi kamu cerewet sekali. Makanya kembali ke sini sekarang, kita harus mengalami perubahan. Kalau pola pikir kita tidak berubah, sifat kita akan keras sama Tuhan, ngelawan, bantah, tuntut Tuhan, kasar sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kenapa masih begini? Terus apa? Mulai utik-utik macam-macam sama Tuhan. Kenapa? Lihat hatinya, mungkin sempat ada masuk sampai ke hati, tapi hatinya tetap tidak berubah. Terus yang lebih parah, makin parah apa? Telinganya sekarang ditutup supaya tidak sempat masuk. Ya, itu akan semakin meningkat. Dari mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. Mungkin sempat masuk ke hati firman, tak kena, tapi dia tetap mengeraskan hati. Dan ujungnya apa? Telinga dia tutup. Kalau kita bilang beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Betul? Betul. Terus saya pun sering saudara, kadang saya diundang pelayanan.
Tapi saya menjadi tidak senang. Kenapa? Karena saya tidak dikasih istirahat. Saya diperlakukan seperti itu. Diundang, terus apa? Sampai tengah malam saya tidak boleh tidur. Dengan santai dia suruh jemaatnya datang terus, tidak peduli saya sudah mata sudah merah, tidak mau tahu. Pokoknya duduk situ dia temu apa? Ada yang ditemani sampai jemaatnya terus datang. Dan dia tidak pernah tanya saya, Pak, Bapak bersedia tidak melayani jemaat kami di luar jadwal khotbah? Tidak ada. Pokoknya selesai khotbah, Pak ayo makan, selesai makan, udah menunggu pasukan konseling. Tidak mau tahu. Jadi ngekei duit khotbah itu termasuk konselingi semua orang. Saya ngalamin. Makanya Mbak kemarin dalam perjalanan ke sini saya ditelepon. Pak, ayo kita mau syukuran Pak. Nubuat Bapak sudah terjadi. Kita mau syukuran sekarang. Tanah yang Bapak lihat dalam penglihatan sekarang sudah jadi milik kami. Itu tanah gede saudara pinggir pantai. Sudah jadi milik kami. Kami mau syukuran. Mau aku. Aku datang 2 kali kamu tidak kasih aku istirahat kok. Betul. Tuhan Yesus saja pernah lari ke gunung supaya bisa berdoa, supaya bisa istirahat. Betul? Loh, masa saya melebihi Tuhan Yesus tidak butuh istirahat? Sembarang. Dipikir bayar murah, khotbah plus konseling semua jemaat. Betul? Betul, nek kasih 1 juta potong jemaatnya 100, konseling katakan khotbah dikasih biaya sekian, berarti 1 jemaat biaya konselingnya sekian, irit banget ya. Iya. Kalkulatornya jalan, tapi kalau minta ngerampok, kasih. Khotbah itu semua ayat persembahan keluar. Kalau suruh mempersembahkan, mas orang setengah mati. Saya sering ngalami. Enggak, saya bilang, mau. Baik, jadi sekarang yuk. Sudah jadi orang yang kepalanya bisa dirubah, pengertiannya bisa dirubah. Atau terus mau pengertiannya sendiri, pengenalnya sendiri akan Tuhan. Sakar PDW terus sama Tuhan. Mau jadi orang yang hubungannya sama Tuhan ada hubungan hati ke hati. Atau cuma suruh Tuhan ngurusi hatinya kita, keinginan hati kita. Yang ketiga, mau buka enggak dengar tuh suara Tuhan, perintah Tuhan walaupun itu tidak menyenangkan. Saudara jadi anaknya Tuhan juga ada tanggung jawab. Walaupun mungkin Tuhan tidak kasih saudara limpah ruah. Jadilah anak yang bertanggung jawab. Jangan baru nggak dikasih. Wah emak, tidak urus. Papaku tidak perlu. Orang tidak bisa kasih duit kok. Tidak bisa bikin pak punya ibu kasih mobil mewah kok. Ngapain diurus? Itu bukan anak yang baik. Betul? Kalau saudara jadi orang tua. Karena saudara hidup sederhana. Terus anakmu tidak menghormatimu. Karena engkau tidak bisa memberikan dia warisan yang banyak. Itu anakmu tidak baik. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang harus jangan sama terus. Ada perubahan. Jam doanya jangan sama terus 5 menit setia. Amin. Saya tiap hari Pak 5 menit itu enggak pernah putus 5 menit. Enggak ada peningkatan apa-apa. Amin. Terus karakter saya ya sama Pak. Memang atosnya gini dari dulu. Cuma saya rajin ibadah. Loh ya buat apa? Ingat saudara memang ada liturgi ibadah. Ada tata cara ibadah. Iya. Tetapi yang paling inti kan perubahan manusianya. Bukan ibadah itu, betul. Itu yang dituntut Tuhan. Makanya ingat, Tuhan bilang apa sama orang Israel waktu tidak mau berubah? Tidak ada satu pun dia batu dia akan berdiri dari batu yang lain. Tuhan izinkan itu dihancurkan semua sampai sekarang. Betul? Hampir 2000 tahun tidak pernah dibangun kembali. Nek Tuhan sudah murkai kayak gitu. Dan itu yang dihancurkan apa? Baitnya sendiri. Loh ya toh? Jadi saudara dan saya jangan berpikiran pergi ibadah. Kita sudah berkenan sama Tuhan. Datang ibadah kita ini sudah pasti menyenangkan Tuhan. Enggak. Yang Tuhan kehendaki perubahan. Ada perubahannya enggak orang ini tambah baik? Ada perubahannya enggak hatinya tambah lembut? Ada perubahan enggak pikirannya ini lebih mudah untuk apa? Dimasuki pengertian yang baru. Ada enggak? Tapi Pak kan kami diajar perpuluhan, persembahan tatangan, persembahan buah, sulung, persembahan ucapan syukur. Nanti semua lancar. Saya banyak melayani orang-orang dapat pengajaran gitu hidupnya tidak lancar kok. Tapi Pak ada yang kesaksian, ya 1. 1000 babak belur. 1 yang kesaksian yang kata benar boleh naik mimbar, yang babak belur tidak boleh loh. Tidak mungkin Bapak Gembala suruh saya nabur sekarang bangkrut. Tidak mungkin dikasih naik mimbar. Gombal. Dipilih. Betul? Loh saya tahu yang bangkrut karena nabur.
Mobilnya ditabur, dia bilang apa? Saudara serahkan sekarang mobilmu, Tuhan akan ganti dengan mobil mewah. Dia kasih mobil. Sampai hari ini dia tidak punya mobil, naik motor. Saya tahu juga. Serahkan rumahmu, dia serahkan rumahnya. Nanti dilipat gandakan. Sampai hari ini dia setengah mati kontrak. Tahun kemarin saya tahu teman yang karib sama dia bilang, Pak, dia nggak bisa bayar kontrak. Mampus lu. Kenapa enggak cari pendeta yang janji itu? Betul, bawa rekamannya, bukti ini mana? Pendetanya bisa saya kan enggak bilang tahunnya. Saya bilang Tuhan akan ganti, kan bisa nanti di surga ngambilin. Oh iya toh. Mau. Ini kisah nyata, saudara. Kalau saudara ragu-ragu, ikut saya ajak ketemu orangnya. Dia jualan di Semawis itu. Nah, jualan di situ kan cuma Sabtu Minggu. Nek hujan-hujan terus, bisa jualan. Nunggu minggu depannya hujan lagi, mati dia laporan. Itu kisah nyata. Kasih rumahnya. Ada. Iya. Makanya di sini kita tidak ada ngajar-ngajar saudara kita. Kita berubah. Yang Tuhan bilang apa? Persembahan paling besar itu diri kita ini loh yang dipersembahkan. Betul? Betul. Ini yang dipersembahkan hidupnya. Inilah aku Tuhan. Itulah persembahan terbesar. Terus sekarang saudara punya uang 100 miliar. Di sini saudara dikalongi sama parang. Kasih uangnya apa nyawanya? Ambil aja nyawa saya, uangnya jangan. Gitu. Pasti, ya harus ambil. Betul? Lebih berharga nyawamu. Nah makanya inilah yang lebih berharga. Ini yang dipersembahkan, bukan uang. Lo gampang mempersembahkan uang, juta. Ayo sekarang kita mau berubah. Berhenti jadi umat yang manja. Umat yang mau cari enak, tapi tidak mau mengalami yang susah. Tidak mau mengerti namanya berakit-rakit. Amin? Halo? Lo kan sudah ada berakit-rakit ke hulu, terus apa? Nah iya, sudah jelas ini tidak mau. Saya maunya senang terus. Susah saya telepon bapak suruh doakan. Susah itu saya dikasih enak sampean. Halo? Pak, saya minta didoakan nanti bikin Pak Markus apa? Surat permohonan doa, terus kirim ke pendetanya, tulis nama gereja-gereja ini kita kirim. Ya, biar itu bangi tangan disuruh Tuhan yang baca kirim. Oke, kita selesai sampai di sini. Ya. Kita mau berdoa nih, ada pesan Tuhan saya sampaikan nih, tidak ada bubar. Ada doa Pak, tidak ada. Tapi saya butuh didoakan. Nek sudah namanya butuh doa ya doalah. Halo? Loh kok diem? Loh Pak, kalau gini nanti persekutuannya tidak bisa jadi besar, tidak usah jadi besar. Kita bukan gereja, ngapain? Halo? Loh, nek ini jadi besar, pindah sana, ruangan lebih besar, sewanya lebih banyak. Lebih mahal lagi. Ya, kita mau fair-fairan. Jadi, ya, tidak usah banyak-banyak. Alkitab bilang apa? Yang Tuhan cari itu yang sisa. Tuhan tuh selalu mencari yang sisa. Tuhan tidak mencari yang banyak-banyak, selalu sisa. Betul, di Kapernaum Tuhan tegur orang-orang yang 6.000. Minggat semua, sisa 12. Itu sisanya. Betul? Waktu zaman Elia bilang, aku sendiri. Tuhan bilang, enggak, masih ada sisa 7.000. Tuhan cari sisanya. Betul? Ya namanya sisa itu kan tidak pernah lebih banyak daripada. Betul apa enggak? Namanya barang sisa. Makanya kita cari yang sisa. Makanya kita tidak bisa berharap dia jadi banyak. Karena itu sisa. Sisa dari orang yang keras hati, yang mau berubah. Sisa dari orang-orang yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Daripada orang yang cuma mau gampang-gampang. Toh, ini ya kita cari yang sisa-sisa itu. Baik, ya kita akan berdoa. Bapak sudah hamba sampaikan, Tuhan Yesus sudah hamba sampaikan. Kalau ada pesan hamba sampaikan, kalau tidak ada kami selesai. Terima kasih. Kalau engkau rasa cukup hanya lewat firman pengajaranmu, hamba selesai. Biar kami terbiasa mencari firman yang tidak pernah berubah. Bukan mencari nubuat yang tidak sempurna. Sehingga kami dibangun dengan kokoh berdasarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ibadah sampai di sini.